Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Azila Nofriani dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau administrasi Husemas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah berdiri sendiri, karena bagaimanapun sekolah membutuhkan masyarakat dan sekolah memerlukan dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Artinya, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan orang tua dalam saling memahami terkait dengan program pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu tentang pengertian dari administrasi Husemas itu sendiri. Terlibat dari konsep pendidikan masyarakat merupakan sekelompok orang dengan berbagai kualitas diri. Kemudian dilihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat disebut sebagai lingkungan non-formal yang memberikan pendidikan secara langsung dan berencana. Hubungan masyarakat sangat kolektif. Masyarakat akan maju karena adanya pendidikan, dan pendidikan akan sukses hanya ditentukan dalam masyarakat yang maju. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakatnya dalam sistem pendidikan. Administrasi Husemas itu merupakan kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan antara kedua belah pihak secara baik dan harmonis, sehingga sekolah dan masyarakat memiliki pandangan atau pahaman yang sama. Maka ketika satu pihak mencabut program pihak lain akan memahami dan mendukung. Artinya, kerjasama yang dibentuk sekolah sebagai organisasi yang berada di tengah masyarakat mengikut sertakan merasa dalam setiap kebijakan dan dalam berbagai hal-hal yang sebenarnya membutuhkan dukungan dan support. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang memiliki peran dalam usaha mengadakan pembinaan, perkembangan siswa di sekolah. Nah, teman-temanku sekalian, selanjutnya dari pengertian kita beralih kepada tujuan. Tujuan dari administrasi Husemas itu sendiri yang pertama yaitu untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan di antara sekolah dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu untuk menilai program sekolah. Nah, yang ketiga untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang keempat untuk mengembangkan pemahaman dalam masyarakat bahwa pentingnya pendidikan. Nah, yang kelima yaitu akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban moral. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada fungsi administrasi Husemas. Sebenarnya fungsi administrasi Husemas itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu fungsi dari sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat ini terdiri dari 4. Yang pertama, sekolah menjadi lembaga pembaharuan. Nah, yang kedua, sekolah sebagai lembaga yang menyeleksi anak dalam memilih sesuai kemampuan. Nah, yang ketiga, sekolah menjadi lembaga peningkat mutu. Nah, yang keempat, yang terakhir, sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi dan menghilangkan perbedaan atas beragam hal. Nah, yang kedua, fungsi dari masyarakat dalam pendidikan. Fungsi dari masyarakat dalam pendidikan itu, sekolah pada prinsipnya merupakan lembaga yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, yang merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Nah, setelah kita membicarakan fungsi dari administrasi Husemas itu sendiri, kita beralih kepada bagian-bagian dari sekolah. Bagian-bagian dari sekolah itu terdiri dari input,
proses, dan output. Yang pertama kita lihat dari input. Input terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dijalankan sekolah, guru, siswa, fasilitas dan sarana dan prasarana, maupun biaya. Nah, yang kedua yaitu proses. Proses ini terdiri dari sekolah itu sendiri yang dirangkum dalam proses pembelajaran sarana periode tertentu. Nah, yang ketiga yaitu output. Selanjutnya kepada prinsip administrasi Husemas. Prinsip dari administrasi Husemas itu saya merangkumnya ada 6. Yang pertama itu integrity, yang kedua continuity, yang keempat yaitu simplicity, yang kelima comfort, yang keenam konstruktif, yang keenam adaptability. Nah, kita masuk yang pembahasan yang terakhir yaitu tentang teknik administrasi Husemas. Teknik dari administrasi Husemas ada beberapa. Yang pertama yaitu laporan pada orang tua. Yang kedua buletin sekolah. Yang ketiga surat kabar. Nah, yang keempat pameran sekolah. Yang kelima open house. Dan yang terakhir yaitu kunjungan sekolah. Nah, itulah beberapa yang dapat saya sampaikan dari administrasi Husemas, mulai dari pengertian, fungsi, bagian-bagian dari sekolah, prinsip serta teknik dari administrasi Husemas itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.